Terus. Fadhal untuk ikhwan sebagian di sebelah kiri. Bawa tehnya nggak apa-apa, dibawa tehnya, kopinya. Kopi apa teh? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan sedikit tafsir dari surah Al-Qadar. Kemudian nanti akan kita singgung, kita bahas sedikit, ya semua sedikit karena waktunya memang sedikit, tentang kunut jemaah. Jadi antum jangan ragu, kunut Ramadan di setiap separohnya dari mulai tanggal 15 sampai akhir, kemudian juga kunut witir di sepanjang tahun dan kunut nazilah. Ini 3 jenis kunut, ini masyru', bukan bid'ah. Jangan ragu untuk mengaminkan imam. Angkat tangan dan aminkan. Nanti akan kita kaji dalil-dalilnya insyaallah. Hanya satu yang diperselisihkan tentang kunut ini, yaitu kunut subuh secara terus menerus. Menurut sebagian ulama sunnah, menurut sebagian ulama bid'ah. Adapun yang 3 ini masyru'. Hatta walaupun kunut bid'ah, kalau kita bermakmum kepada imam yang kunut, banyak ulama-ulama ahli sunnah yang mengatakan tetap aminkan saja. Karena salahnya imam, dia yang nanggung. Apalagi ini kunut yang memang masyru', kunut yang sunnah. Nanti ya, kita bahas dulu Lailatul Qadar sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Artinya para jemaah, diturunkan dalam tempo yang sekaligus maksudnya. yakni dari Baitul Izzah ke langit dunia. Adapun diturunkannya kepada Kanjeng Nabi, kepada Nabi Muhammad, bukan di bulan Ramadan saja, bukan di malam Lailatul Qadar saja, tapi sesuai dengan kondisi Rasulullah SAW selama 23 tahun. Quran turun secara acak ya, tidak harus di bulan Ramadan. Jadi maksudnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maksudnya diturunkan jumlatan wahidatan, diturunkan yakni dalam sekaligus. Baru kemudian kepada Nabi diturunkan secara terpencar-pencar. Ada yang turun di bulan Muharram, di bulan Rajab, sesuai dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Kadang dengan sebab-sebab, ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Jadi jangan bingung, masa Quran bulan Ramadan semuanya? Tidak. Maksudnya jumlatan wahidah, turun dari Baitul Izzah namanya, yang ada di langit sana, turun ke langit dunia satu sekaligus di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua para jemaah, Lailatul Qadar. Makna Al-Qadar minimal ada 3 makna. Makna yang pertama, Al-Qadar bermakna at-tasyrif wa ta'zim. Qadar maknanya mulia atau agung. Jadi malam yang Qadar jadi malam yang agung. Dan agung itu sendiri para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan agungnya karena yang turunnya adalah agung, yang turunnya yang mulia yaitu Al-Quran. Ada yang mengatakan yang turun di malam itu dari kalangan makhluk yang agung, yaitu siapa? Makhluk yang turun. Al-Quran makhluk yani? La. Makanya mana yang mulia, Al-Quran atau Nabi Muhammad? Mana yang agung, Al-Quran atau Nabi Muhammad?
teka-teki akidah. Jemaah, yang jelas antum bukan Mu'tazilah. Antum ahli sunnah yang mengatakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Al-Quran kalamnya Allah, bukan makhluk. Berarti mana yang agung, Al-Quran atau Nabi Muhammad? Al-Quran, karena Al-Quran kalamnya Allah. Nabi Muhammad makhluk. Al-Quran sifat Allah, kalam Allah. Nah, yang turun makhluk, yang agung yaitu siapa? Para malaikat, terutama siapa? Jibril alaihi assalam. Yang jelas Al-Qadar yang pertama bimakna tasyrif wa ta'zim. Yang kedua jemaah, Al-Qadar bimakna at-tadyiq, sempit. Dalam bahasa Arab begitu. Misalnya Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 7 tentang rizki. Allah sempitkan rizki, Allah qadarkan rizki. Maka malam Al-Qadar, malam yang sempit. Allah berfirman, "Wa man qudira alaihi rizquh." Dan siapa yang disempitkan rizkinya, falyunfik mimma atahullah, maka nafkahkan sesuai dengan kemampuan. Yani memberi nafkah kepada istri ini. Kalau yang diberikan rizki kesempitan, sempit rizkinya oleh Allah, ya nafkahi istri sesuai dengan kemampuan. Yang lapang, maka beri istri nafkah yang juga banyak. Jadi sesuaikan nafkah itu jemaah, sesuaikan kondisi. Jangan antum rizkinya lapang luas, walhamdulillah, tapi memberi nafkah kepada istri bakhil, kikir. Enggak boleh jemaah. Istri itu dikasih rizki, dikasih nafkah yang sesuai dengan kondisi kita. Jangan bakhil terhadap anak, terhadap istri, ya. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar maknanya takdir. Makanya di malam itu ditetapkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5. Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Quran di malam yang penuh berkah, dalam surah Dukhan. Lalu fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam yang penuh berkah itu, di malam Lailatul Qadar itulah ditetapkan perkara dengan penuh hikmah. Ditetapkan perkara, kata para ulama, maknanya takdir. Yani takdir setahun ditetapkan di malam itu. Siapa yang meninggal, siapa yang hidup, bahkan siapa yang haji dan tidak haji, gagal hajinya atau tidak, siapa yang bangkrut usahanya, ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Nah, ini catatan takdir yang ini disebut takdir tahunan jemaah. Takdir itu ada takdir seumur hidup sekali ketika kita di alam rahim. Ada yang takdir itu takdir tahunan ketika di setiap Lailatul Qadar, dan ada takdir harian. Nah, ini rincian-rincian takdir ini yang ada di catatan para malaikat semuanya. Adapun ada takdir yang sifatnya mutlak, yaitu di Lauhil Mahfuz. Itu yang tidak pernah berubah. Adapun yang di tangan para malaikat itu maknanya takdir yang dikatakan bisa berubah. Ya. Taib. Jadi 3 macam sifat Lailatul Qadar, malam yang mulia. Karena yang turunnya yang mulia Al-Quran. Karena yang turun para malaikat juga mulia. Karena juga orang yang sholat di malam itu juga orang yang mulia. Jadi mulia di situ para jemaah berlaku semuanya. Ya Qur'annya yang turun, ya malaikat-malaikat yang turun, ya orang beriman yang sholat di malam itu juga orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit. Maknanya apa? Maknanya yani nazala fihal malaikah, turun di malam tersebut para malaikat, yang mana jumlah malaikat di bumi. Perhatikan ya, kalau Allah turun bukan ke bumi jemaah. Allah turun itu bukan ke bumi, tapi ke langit yang dekat dengan bumi, ke langit dunia. Tapi kalau malaikat turun maknanya ke bumi bersama kita. Tidak ada di bumi 4 jari pun kecuali malaikat yang ruku dan sujud. Dan pada saat itu malaikat turun di malam tersebut aksar min adadil hasa. Kata Nabi dalam hadis Imam Ahmad, malaikat yang ada di bumi lebih banyak lagi daripada butiran-butiran kerikil. Bayangkan di bumi bagaimana kerikil, malaikat lebih banyak lagi. Ustaz, apa enggak berdesak-desakan? Malaikat mungkin saling, kene aku kene. Itu makhluk yang kita saksikan kasat mata. Ini malaikat tuh jemaah, yang
Antara pundak sampai telinganya aja itu masih Rasulullah ta'am. Jarak perjalanan 700 tahun itu antara pundak dan telinga nih. Malaikat yang memikul arasy Allah. Bagaimana kalau mereka ke bumi kok lebih besar, lebih banyak dari jumlah kerikil? Itu wallahu alam, perkara gaib. Namun saking banyaknya malaikat yang turun, tanazzalul malaikatu fiha malaikatu warruhu fiha khairun ya min alfi syahr. Taib. Jadi intinya malam yang sempit, jadi sempitnya jumlah para malaikat. Kemudian malam disebut Al-Qadar karena malam tersebut ditetapkannya takdir-takdir Allah untuk makhluknya selama 1 tahun ya. Oleh karena itu percuma malam bukan siang Lailatul Qadar ya, tapi bukan nahar Al-Qadar tapi lailah. Malam. Para ulama mengatakan ini rahasianya bahwa malam itu lebih afdol untuk beribadah dibandingkan siang. Allah lebih memuliakan malam daripada siang. Makanya Allah memperjalankan Nabi Muhammad subhanalladzi asra bi'abdihi naharan atau lailan? Lailan. Yang telah memperjalankan Nabi Muhammad bi'abdihi lailan, bukan naharan. Demikian pula wa minal laili fasabbihhu. Dan waktu malam kata Allah bertasbihlah. Bukan wa minan nahar, la. Wa minal lail. Kemudian juga Allah turun ke langit dunia dalam hadis. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Kapan? Hina yabqa thulutsul lailil akhir. Ketika 1/3 malam tinggal sisanya. Waktu sahur namanya. Maka sahur itu jemaah jangan sia-siakan. Sahur antum walaupun seteguk air. Sahur jangan sampai ditinggalkan. Ya, Nabi mengatakan fala tad'u wala an yajra ahadukum jur'atan min ma. Jangan tinggalkan sahur walaupun seteguk air kata Nabi, karena sahur adalah barakah. Didoakan malaikat, dipuji oleh Allah dan Rasul, dan juga orang yang sahur telah bersyukur kepada Allah karena telah mengambil rukhsah. Umat terdahulu bahkan umat Islam awalnya nggak boleh sahur, namun dihalalkan akhirnya. Uhilla lakum laitasiyamu rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan makan minum. Wa qul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah. Nah berarti orang yang sahur mananya orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang sahur juga orang yang akidahnya menyelisih Yahudi Nasrani. Karena puasanya Yahudi Nasrani tidak boleh sahur. Adapun umat Islam, fasru ma baina siyamina wa siyamil kita baklatu sahur. Yang membedakan puasa kita Islam dengan puasanya Yahudi Nasrani adalah makan sahur. Dan waktu sahur berkah jemaah. Maka ketika antum sahur jangan lupa istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi waktu sahur ya disebut sahur karena waktu makan yang dilakukan pada waktu sahar. Waktu sahar itu qoblal fajr. Makanya kalau sahur jam 2 itu enggak sahur namanya, enggak sesuai dari nama pun. Jadi sahur itu makanan yang dimakan pada saat sahar. Sahar, apa sahar itu? Waktu akhir malam menjelang subuh. Menjelang subuh jemaah. Makanya Nabi baca sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu yani yaqra'ur rajul biqadri 50 ayat. Seseorang kalau baca Quran 50 ayat antara sahurnya Rasul dengan adzan subuh. Jadi enggak boleh enggak sahur namanya kalau jam 2 jam, apalagi kalau jam 12 sekalian katanya. Sekalian makan apa? Makan malam plus makan sahur. Taib. Jadi jamaah sekalian, malam itu lebih dimuliakan daripada siang, makanya gunakan. Antum kalau bisa nih kerja, jangan sampai ada istilah kerja malam, jangan. Antum cari pekerjaan yang halal. Sudah halal jangan terlalu capek. Sudah terlalu capek, jangan juga kerja antum tuh waktu malam. Malam tuh gunakan untuk ibadah. Malam itu umat Islam untuk ibadah, bukan untuk kerja. Kerja itu dari pagi sampai zuhur. Masya Allah. Cukup? Enggak cukup Ustaz. Taib sampai asar. Sudah berhenti. Pulang jemaah. Ini enggak siang malam peras keringat banting tulang.
Tahu-tahu meninggal sudah hartanya ditinggalkan. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, dalam Quran setiap ada lafaz ini maknanya apa? Maknanya pengagungan. Seperti tadi sudah kita sebutkan. Ya, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Pokoknya ada kata-kata wa ma adraka ma. Nah, itu maknanya apakah kalian tidak tahu apa? Allah bertanya itu jelas kita tidak tahu. Namun disebutkan demikian dalam rangka pengagungan jemaah. Seolah-olah, loh kamu nggak tahu kalau ini agung, kamu nggak tahu kalau ini mulia, itu seolah-olah begitu maknanya. Kalau ada lafaz dalam Quran, wa ma adraka ma. Apakah kalian tidak tahu apa? Ya, yakni apa? Malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Kemudian para jamaah sekalian, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik. Khair itu lebih baik, bukan sama tapi lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya bukan seperti 1000 bulan, lebih lagi dari 1000 bulan. Dan yang kebaikan dimaksud ay al-amal salih fiha. Maknanya amal saleh yang dilakukan di malam tersebut min salatin wa tarawihin wa tilawatil Quran wa du'a. Apa saja amalan di malam itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan lebih yang dilakukan di malam yang bukan Lailatul Qadar. Itu maknanya. Jadi mencari Lailatul Qadar bukan digolekin cari duit sing hilang, dompet hilang. Digoleti dicari enggak. Maknanya mencari Lailatul Qadar yakni kita fokuskan badan sing sehat supaya bisa fokus ibadah, bisa begadang. Jangan sampai Lailatul Qadar kita meriang. Jangan sampai kita Lailatul Qadar kita tidak bisa aktif ibadah, waliyadzubillah. Jadi fokuskan ibadah. Maka nanti insyaallah di masjid ini kalau nanti pas 10 akhir adakan boleh tarawihnya diakhirkan. yakni habis habis isya ini tidak tarawih pulang. Nanti datang tarawih jam 1 atau mulai jam 2. Atau mau double lebih bagus. Tarawih juga iya namun jangan witir. Nanti witirnya diakhirkan karena nanti tarawih lagi jam 2-nya. Sampai menjelang sahur. Kalau bisa sahur bersama di sini. Ada dananya? Ada, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Wallah jamaah, saya nih ada masjid ini nih. Ya, kayak ngimpi. Demi Allah, saya kayak mimpi masjid dalam waktu cepat sudah ada, alhamdulillah. Sudah bisa tarawih kita, alhamdulillah. Kemarin itu masih ngelamun-ngelamun. Saya nih Lumajang nih kalau bisa punya masjid lah. Lumajang nih jangan sampai ngaji sini usir sana diusir sini ngaji. Alhamdulillah sekarang kayak ngimpi punya masjid ini. Besar lagi alhamdulillah. Ya, maka antum makmurkan ini. Kewajiban kita memakmurkan masjid. Taib. Jadi malam Lailatul Qadar lebih mulia. Dari sisi mana kemuliaannya jemaah? Satu. Malam yang Allah sebutkan memiliki keagungan tadi. Di malam ini juga lebih baik ibadah-ibadah dari 1000 bulan. Di malam ini juga turun banyak para malaikat. Di malam ini juga Al-Quran yang agung diturunkan. Dan di malam ini juga keselamatan. Di malam Lailatul Qadar, keselamatan dari azab. Jadi antum banyak-banyak doa ikhwan. Tolong perhatikan doa di bulan Ramadan ini. Pertama ampunan. Yang kedua minta surga, minta dihindarkan dari neraka. Ini perbanyak. Ampunan karena apa? Karena kita di bulan Ramadan, bulan yang kalau kita nggak mendapatkan ampunan maka kita termasuk kata Nabi orang yang paling hina, paling rugi. Waliyadzubillah. Rugi ma'an farajul man adraka Ramadan falam yughfarlah. Rugi hina celaka orang yang ketemu Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Perbanyak minta ampunan. Yang kedua ikhwan, ini bulan pembebasan dari api neraka. Ada barangkali di antara kita naudzubillah sudah diponis neraka. Namun Allah hapus, Allah selamatkan dari azabnya. Innalillahi utaqa. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan. Nah, penetapannya di malam-malam ini. Makanya perbanyak minta surga kepada Allah, minta berlindung dari neraka. Karena Nabi mengatakan man sa'alal jannah salasa marrat. Siapa yang minta surga sebanyak 3 kali, qalatil jannah, maka surga akan mendoakan, Allahumma dikhilul jannah. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga.
Sebaliknya, wa man istajara an-nar salatsa marat, siapa yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, maka qalatin nar, neraka mendoakan, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan hambamu ini dari api neraka. Yani kita nih didoakan neraka aja, bukan suruh masuk. Doa neraka agar kita diselamatkan dari neraka itu. Jadi neraka itu sayang sama orang-orang yang beriman, orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat tanzilul malaikat, yang turun para malaikat. Lalu disebutkan warruh. Disebutkan warruh. Siapa ruh yang dimaksud? Ruh yang dimaksud yakni warruhu fiha, yakni malaikat Jibril. Kenapa Jibril disebut berulang sementara Jibril juga kan dari malaikat? Inilah gaya bahasa Arab. Bahasa Arab itu dalam kaidahnya demikian, kalau disebut secara umum lalu disebut pula secara khusus, menunjukkan yang disebut khusus ini adalah menunjukkan ta'zim, pemuliaan. Berarti malaikat yang mulia di antara seluruh malaikat adalah Jibril alaihissalam. Termasuk di antaranya salat para jemaah. Allah mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian seluruh salat dan salat asar, salat wusta. Berarti ini menunjukkan apa? Keistimewaan salat asar. Karena disebut secara umum pertama kali, lalu digandengkan juga penyebutan secara khusus. Sama halnya penyebutan Jibril dalam ayat ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Nah ini dia dalilnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa maksud salam? Keselamatan dia di malam itu sampai terbit fajarnya. Banyak tafsiran dari para ulama. Yang pertama, salam yakni salimatun min tasalutis syayatin alal mu'minin. Di malam tersebut orang yang beriman itu selamat di malam itu ya. Selamat daripada tipu daya syaitan. Artinya jamaah, kalau orang memang di malam itu terkena gangguan syaitan, maka menunjukkan imannya sedang bermasalah. Karena orang yang beriman di malam itu, dia selamat dari tipu daya syaitan, selamat dari gangguan tipu daya syaitan. Yang kedua, makna selamat ay taslimul malaikah lailatul qadri ala ahlil masajid. Malaikat mengucapkan salam kepada hadirin kaum muslimin yang ada di masjid-masjid hatta yatlu'al fajr, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Demikian dalam riwayat yang lain disebutkan para ulama, yakni di malam tersebut keselamatan, yakni keselamatan dari an yu'athira fi syaitan, tipu daya syaitan, dan juga keselamatan dari mara bahaya jemaah. Yani sangat kecil bahaya-bahaya di malam tersebut. Ada gangguan setan pun ada, bahaya ada, namun tidak terjadi bahaya besar di malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Dan ini kalau dikaji malam Lailatul Qadar ini nanti ada tanda-tanda, ada ciri-cirinya para jemaah. Yang bisa ketahui tanda di waktu malamnya dan yang bisa kita ketahui dari tanda di waktu pagi harinya. Jadi selamat maknanya yakni keselamatan atas kaum mukminin, atau bisa juga makna taslimul malaika ala ahli masajid, yakni keselamatan, yakni maknanya ucapan salamnya para malaikat kepada orang-orang yang ada di dalam masjid yang dalam rangka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri-ciri para jemaah, maka di malam Lailatul Qadar perbanyak apa? Perbanyak untuk ibadah apa saja yang bisa kita untuk melakukan ibadah. Yang lebih-lebih lagi terutama salat malam. Sebab ada hadisnya secara khusus, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Hadis Bukhari Muslim. Siapa yang qama maknanya salat, atau qama maknanya ibadah secara umum, termasuk baca Quran itu juga qama. Termasuk sedekah juga qama, termasuk juga yakni hatta kita berbakti kepada orang tua di malam tersebut, ini bagian daripada telah menghidupkan Lailatul Qadar. Intinya apapun ibadah di malam tersebut, maka ini masuk kepada makna hadis man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Kemudian juga membaca Al-Qur'an, ya, memperbanyak juga yakni
Termasuk diantaranya disebutkan di dalam hadis secara khusus, misalnya memberi makan. Nah, dan para jemaah sekalian, kita berpemahaman sahur, ya, sahur itu justru dianjurkan lebih sorih lagi dalilnya tentang dianjurkan sahur bersama, jemaah. Kita hanya mengenal bukber, nggak ada sahber. Yang kita istilah mengenal bukber, padahal yang lebih spesifik dalilnya adalah apa? Sahur bersama. Anas mengatakan, tasaharna ma'an Nabi. Kami sahur bersama Nabi. Kata Nabi, halumma ila gidail mubarak. Ayo kemari. Ayo sahur bersama kepada makanan yang berkah, kata Nabi. Yani Nabi sahur ajak para sahabatnya. Ini tidak terbayang bagaimana di zaman Rasul begitu hidupnya Ramadan, jemaah. Ya, jadi Ramadan itu begitu hidup. Tidak pada tidur Ramadan itu. Para sahabat sendiri ketika sebelum disyariatkannya tarawih secara berjamaah, ya, itu mereka secara sendiri-sendiri ibadah di masjid. Jadi masjidnya itu makmur. Orang sholat di sebelah pojok sini, ada orang baca Quran, ada orang yang zikir doa. Jadi masjid itu ramai di Ramadan itu. Demikian juga mereka sampai sahur bisa bersama, menunjukkan mereka senantiasa hidup di malam-malam tersebut sampai bisa sahur bersama. Maka kalau bisa kita mari, ya, kalau mau silakan hidupkan sahur bersama, sholat bersama. Masya Allah, ini bulan Ramadan, ini malam-malam akhir, 10 malam akhir Ramadan yang penuh berkah. Nah kemudian ciri-cirinya para jemaah. Yang pertama, tanda-tanda yang kita bisa saksikan di pagi harinya, anna syamsa tatlu'u sabihataha bayda la syu'alaha. Matahari terbit di pagi harinya itu dia putih, tidak terang tapi redup. La syu'a, tidak bercahaya terang seperti biasanya, redup. Wa sababu dzalik, perhatikan kata para ulama, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan menukil juga perkataan Imam Nawawi. Sebabnya kenapa redup di pagi hari tersebut? Wa sababu dzalik fima dzakarahul ulama, yang disebutkan para ulama, annal malaikata yas'aduna ila sama. Para malaikat kembali naik di waktu fajar, malaikat kembali naik ke langit, fatahjubu ajnihatuhum, sehingga sayap-sayap mereka itu menghalangi matahari, au anwaruhum, atau cahaya malaikat itu menghalangi isy'ata syamsi, cahayanya matahari. Saking terangnya cahaya malaikat. Wa dzalika min kasrati nuzulihim tilkal lailah, dan itu sebabnya karena malaikat banyak sekali yang turun di malam tersebut. Itu diantara sifat, ya. Adapun malamnya bagaimana jemaah? Dan ini relatif ya jemaah ya, namun secara umum relatif. Ciri malamnya, inna min sifatiha annaha lailatun safiyah. Malamnya itu malam yang cerah, sakinah, tenang, la baridun wala haratun, tidak panas menyengat, tidak dingin menggigil. Yani cuacanya mu'tadil, cuacanya apa ya? Enggak panas, enggak dingin, apa cuacanya? Enak gitu ya, sedang. Nah, dan ini tentu yakhtalif ya biikhtilafil buldan tentu. Mungkin yang di daerah panas tentu tidak sampai dingin, tidak, artinya tetap, namun cuaca itu enak terasa. Itu ciri malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan syaitan la yakhruj ma'syamsi sabihatiha, dan setan tidak keluar bersama matahari terbitnya. Sementara kan matahari terbit dengan tanduk syaitan, tapi pagi itu tidak terbit bersama matahari. Kemudian kasratu tanazulin malaika, banyaknya para malaikat yang turun. Taib. Saya bahas kunut jemaah ya. Kunut ya. Taib. Jemaah sekalian, kunut disyariatkan pada 3 kondisi. Jadi kunut yang masyru' ada 3 macam jenis kunut. Yang pertama kunut nazilah namanya. Kunut nazilah ini artinya kunut ketika ada peristiwa penting, entah itu musibah besar, entah itu bencana dan yang semisal. Tapi musibah besar ya. Jangan antum punya utang, musibah anda bagi antum musibah, lalu kunut, la.
musibah seperti corona dan semisal. Dan kunut nazilahnya Nabi ketika 70 pembaca Quran, ahli Quran dibunuh. Diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran, yakni 70 da'i ahli Al-Quran dibunuh oleh beberapa suku kabilah-kabilah Arab. Maka Nabi pun kunut selama 1 bulan jemaah. Jadi kunut nazilah itu terbatas waktunya, jangan terus-terusan. Nabi sebulan saja mendoakan kebinasan kepada kabilah tersebut. Sekarang corona, apakah terus-terusan? Lah, corona jangan terus-terusan, cukup. Mungkin kita dulu kunut sepekan sudah selesai. Dan kunut nazilah lebih baiknya berkaitan dengan perintah penguasa. Kata penguasa kunut, umat Islam Indonesia kunut semuanya. Dan kunut nazilah, kunutnya di semua 5 waktu sholat. Sebagian madhab Hanafi misalnya sholat jahriyah saja kunut itu, seperti subuh, isya, maghrib. Namun pendapat yang kuat seluruh sholat yang 5 waktu. Demikian yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis, dan hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW kunut selama 1 bulan para jamaah, mendoakan kabilah-kabilah, ya diantaranya Ri'il, Zakwan dan Usayyah yang telah membunuh mereka, sahabat-sahabat pilihan. Dan ini musibah besar, sahabat pilihan ahli Al-Quran semuanya dibunuh, dimasukkan ke sumur jamaah, sumur Ma'unah namanya, dengan sadis, dengan keji. Maka Nabi pun mendoakan kebinasaan selama 1 bulan. Lalu bagaimana kunut itu berjamaah? Walaupun sholat sirriyah, sholatnya sir, duhur, asar, tetap imam. Dan kunut nazilah itu kunutnya ba'da ruku'. Jadi kunut itu adalah doa. Definisi kunut para jamaah. Kalau secara bahasa artinya kunut itu taat. Kunut itu berdiri secara bahasa. Tapi secara istilah kita maksud kunut yakni doa di dalam sholat ketika berdiri. Saat rakaat akhir. Jadi kunut itu bukan di rakaat pertama, kedua, bukan. Pokoknya rakaat yang akhir. Kapan? Qabla ruku' atau ba'da ruku'. Sebelum ruku' atau setelah ruku' jamaah. Cuman ulama nanti ada yang memberikan rincian. Kalau kunut nazilah, maka kunutnya ba'da ruku'. Mengangkat kepala dari ruku' saat i'tidal baru dia kunut. Dan imam membaca dengan jahar walaupun sholatnya sir. Lalu bagaimana dengan makmum ini loh jemaah? Maka makmum perhatikan di sini. Makmum dalam hadisnya, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asr wal maghrib wal isya wa subuh. Nabi kunut selama sebulan di waktu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di setiap ujung salat, maksudnya rakaat yang akhir. Idza qala sami Allah liman hamidah, ketika Nabi membaca sami Allah berarti ba'da ruku. Perhatikan, wa yu'amminu man khalfahu. Perhatikan ini. Dan yang di belakang Nabi, para sahabat makmum mengaminkan Nabi. Jadi aminkan jemaah kalau ada yang kunut, jangan diam saja. Ketika imam zikir baru antum diam. Zikir. Ketika imam memuji-muji Allah, ketika doa Allahumma Allahumma Allahumma, baru antum amin, amin, amin. Ya, terus mengangkat tangan atau tidak para jemaah. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat salat subuh. Beliau kunut mendoakan, kemudian juga di salat yang lainnya farafa'a yadaihi. Maka imam yang kunut harus mengangkat tangan berdasarkan sunnah Nabi. Mengangkat tangan. Lalu makmum bagaimana angkat tangan? Naam, innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Dijadikan imam untuk diapakan? Diikuti. Maka makmum pun tetap mengangkat tangan sambil mengaminkan imam. Jelas jemaah? Hatta walaupun kunut yang bid'ah, yang dosa imamnya dan makmum tidak dapat dosa. Ini enaknya berjamaah. Kalau imamnya mantap sesuai sunnah bacaannya, masya Allah, sesuai sunnah solatnya, maka
sempurnanya solat imam, pahalanya makmum dapat. Sallu fikum, kata Nabi, imam solat bersama kalian. In asabu falahu walakum. Kalau imam benar, maka pahala bagi imam dan bagi kalian wahai makmum. Wa in akhtau, tapi kalau imamnya salah, solatnya bid'ah, solatnya maksiat, haram, ada masuk bid'ah di situ, kunut bid'ah misalnya, maka wa alaihi walakum. Yang dosa imam. Bacaan Fatihah imam kacau, yang dosa imam. Ruku'nya imam salah, yang dosa imam. Takbirnya salah, Allahu Akbar begini takbirnya. Salah begini, yang dosa imam. Makmum tidak. Maka di situ enaknya. Ya. Jadi enaknya apa kalau berjamaah? Walaupun imam salah, makmum tidak ikut, maka ya, tidak masalah, angkat tangan. Apalagi ini kunut, yang kunut memang sunnah pada jamaah. Taib. Adapun mengusap wajah tidak ada dasarnya ya. Ada hadis namun dhaif. Kita katakan hadisnya ada. Disebutkan di dalam hadis tentang mengusap wajah para jemaah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud hadis ini. Ya. Namun Abu Daud sendiri mengatakan hadis ini ada masalah. Gitu. Yang meriwayatkan sendiri mengatakan hadis ini bermasalah. Itu disebutkan katanya, "Sallallahu bibutuni kufufikum wala tas'aluhu bidhuhuriha." Mintalah sama Allah, berdoalah kepada Allah dengan butuni kufufikum, jangan dengan punggung, yakni dengan telapak, jangan dengan punggung. Ini kalau minta sama Allah jangan begini, jangan dengan punggungnya, Allahnya di atas, jangan begini, tapi dengan begini. Kata hadis ini ya. Lalu apabila faidza faragtum, kalau selesai doa, famsahu biha wujuhakum. Usapkan, katanya kalau sudah doa usapkan begini. Namun hadisnya dhaif. Enggak bisa diamalkan. Oleh karena itu tidak disyariatkan berjamaah, baik ketika kunut ataupun di luar kunut. Kunut yang kedua sekarang. Kunut Ramadan namanya, atau kunut witir dulu. Kunut witir dulu. Kunut witir. Mana dasar kunut witir? Dasar kunut witir adalah hadis cucunya Nabi. Namanya Al-Hasan bin Ali. Kata cucu Nabi ini, Al-Hasan bin Ali mengatakan, alamani Rasulullah. Rasul mengajarkan saya. Lihat, kakek ngajarin cucu. Kakek saya ngajarkan saya kalimat yang saya baca ketika kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Jadi doa Allahumma hdini fiman hafait, kunut apa ini sebenarnya? Sumbernya dalil kunut apa? Lah kau jadi subuh ini gitu. Ini kunut witir. Ya, dan ini hadisnya sahih. Jadi jenengan walaupun di luar Ramadan, ya, ketika witir silahkan. Silahkan untuk kunut witir di rakaat akhir. Namun jangan didawamkan. Jangan setiap witir kunut, jangan. Karena Nabi pun tidak mendawamkan. Namun boleh. Sesekali boleh kunut witir. Karena para jamaah, kalau kita mau doa, doa itu di solat banyak tempatnya. Di sujud juga doa, di dubur solat, menjelang salam juga doa. Nah juga ketika witir silahkan. Ya, untuk kunut ketika sebelum ruku' ataupun setelah ruku'. Sebagian ulama mengatakan kalau untuk kunut witir itu sebelum ruku'. Namun dua-duanya boleh sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Dua-duanya boleh qabla ruku' dan boleh ba'da ar-ruku'. Adapun yang ketiga para jemaah, kunut Ramadan. Nah kunut Ramadan perhatikan dalilnya bukan dari Nabi. Perhatikan. Tidak ada marfu hadisnya sampai kepada Nabi, enggak ada Nabi meriwayatkan. Karena memang jangankan kunutnya, hatta tarawih Nabi pun kan sangat jarang diriwayatkan. Hanya beberapa malam kan Nabi SAW. Hanya beberapa malam Nabi tarawih. Maka otomatis riwayat kunutnya pun tentu jarang. Makanya tentang kunut Ramadan riwayatnya dari para sahabat. Dan ijmanya sahabat dalil bukan? Hujjah bukan? Hujjah. Hujjah. Jadi diriwayatkan dari para sahabat. Di antaranya Umar.
Ya. Nisful akhar ajma qala na'am. Apakah kunut? Ya, jadi ini yang bertanya kepada Umar. Ibnu Juraij bertanya kepada Atha bin Abi Rabah bahwasanya di bulan Ramadan itu ada kunut. Kapan kunutnya? Kata Atha, yang pertama kunut adalah Umar. Ya, lalu qultu an-nisfu al-akharu ajma. Apakah kunut Ramadan itu dilakukan separuh yang akhir, yakni setengah Ramadan baru mulai kunut? Qala na'am. Kata Atha, na'am. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, hadis yang sahih. Ibnu Umar juga demikian. Ibnu Umar sahabat Nabi, dikatakan anahu kana la yaqnutu, beliau tidak kunut illa fi nisfi, yakni min Ramadan, kecuali jika Ramadan tinggal separuhnya. Ini tanggal 15 Ramadan barulah Ibnu Umar kunut. Demikian pula hadis Al-Hasan anna Ubay bin Ka'ab ammahum. Perhatikan ini. Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin yakni fi Ramadan, wa kana yaqnutu fi nisfil akhir min Ramadan, dan Ubay bin Ka'ab kunut di pertengahan akhir Ramadan, lalu beliau yusmi'uhumud du'a, beliau memperdengarkan doa, yakni dibaca dengan keras dan diaminkan oleh orang-orang yang di belakangnya. Jadi kalau kunut nazilah hadisnya sampai ke Nabi, kunut witir hadisnya sampai ke Nabi. Adapun kunut Ramadan dasarnya adalah dari kalangan para sahabat, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah kunut yang keempat yang tidak disyariatkan atau ada khilaf ulama, yaitu kunutul fajr. Maksudnya kunut subuh tapi terus-terusan. Perhatikan jemaah ya, sumber perselisihan itu di sini loh. Ada hadis, dan antum harus cerdas nanti bantahnya, karena kemarin ada seorang yang seorang kiai lah, dia mengatakan, siapa yang bilang katanya kunut subuh tidak ada dalilnya, nih hadis Muslim nomor sekian katanya, nih hadis Abu Daud nomor sekian, nih hadis nomor sekian. Padahal nggak dibacakan hadisnya, cuman oke, hadisnya ada memang, cuman maksud hadis tidak mendawamkan terus-terusan kunut subuh. Karena Nabi Muhammad itu kunut di 5 sholat jemaah. Dan kunut subuh dalam hadisnya disebut kunut subuh itu kunut nazilah. Sekarang nazilah apa terus-terusan seumur hidup kunut subuh? Nazilah apa yang seumur hidup? Kunut itu jamaah sepakat ulama, kunut subuh atau kunut yang lainnya, kalaupun ada kunut dalam sholat, berkaitan dengan peristiwa. Tidak ada istilah kunut sepanjang hayat tuh, tidak ada. Peristiwa, kalau tidak Ramadan separoh, kalau tidak witir, kalau tidak nazilah. Jadi ada hadis mengatakan Nabi kunut subuh. Namun maknanya, kalaupun hadis itu sahih, bukan berarti menghususkan selamanya kunut subuh. Kenapa tidak kita tafsirkan demikian? Karena ada hadis yang menyebutkan, misalnya dari sahabat Abu Malik Al-Asyja'i. Perhatikan jamaah. Abu Malik Al-Asyja'i mengatakan kepada ayahnya, ya, qultu li abi ya abati innaka qad shalaita khalfa Rasulillah, wahai ayahku, engkau telah salat di belakang Rasul. Wa Abi Bakrin, engkau juga salat di belakang Abu Bakar. Wa Umar, engkau juga salat di belakang Umar. Wa Utsmana wa Aliyin, di belakang Utsman, di belakang Ali. Masya Allah, ini orang umurnya panjang sahabat ini, ya, di khalifah yang 4 salat semuanya. Dan kau salat di belakang Ali hahuna, di sini di Kufah. Qariban min 5 sinin, kurang lebih 5 tahun kau salat di belakang Ali bin Abi Thalib. Lalu saya tanya, wahai ayah, akanu yaknutun, apakah mereka kunut, maksudnya kunut subuh? Qal ay bunayya muhdatsun, kata bapaknya nih, wahai anakku, kunut subuh itu diada-adakan. Jadi maksudnya kunut subuh yang terus-terusan, ya. Yani akanu yaknutuna fil fajr, apakah mereka Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kunut subuh terus-terusan? Maka beliau mengatakan ay bunayya muhdatsun, itu tuh perkara diada-adakan. Yani artinya tidak ada. Kalaupun hadis kunut subuh itu ada, maka dibawa kepada pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh ketika memang ada nazilah, ada peristiwa yang Nabi harus kunut. Bukan berarti sepanjang hayatnya. Oleh karena itu para jemaah, perhatikan perkataan para ulama. Di antaranya
Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwa kunut man ta'almal ala haditha, siapa yang mempelajari hadis-hadis tentang kunut, alima ilman yakinan anan nabi lam yudawim alal kunut fi syai' minas salawat, bahwasanya Nabi itu tidak pernah mendawamkan kunut salat apapun, baik la fajr wala fi ghairiha, baik salat subuh ataupun yang lainnya. Walihada lam yankul hada ahadun minas sahabah bal anqarahu, makanya tidak dinukil dari sahabat yang kunut terus-terusan seperti ini, bahkan sebagian sahabat mengingkarinya, dan juga tidak diriwayatkan mana doanya, mana doa kunut. Kalau memang Nabi kunut, mana doanya? Yang ada hanya satu hadis saja, yaitu hadis kepada cucu Nabi Al-Hasan, dan itu doa dalam kunut apa? Witir, dengan membaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kunut subuh tidak ada dasarnya, ini pendapat yang kuat, dan kunut yang 3 tadi masyru', silahkan. Jadi jangan ragu antum untuk mengaminkan imam, bahkan itu yang seharusnya dan berpahala. Ya. Tadi anda lihat sebagian ikhwan kita ndak mengaminkan imam, malah dia diam ke bawah begini, ya ndak masalah, mungkin karena sebelumnya mungkin tidak tahu, kalau sekarang sudah tahu, maka besok aminkan, angkat tangan aminkan. Giliran imam memuji dan salawat kita diam, giliran imam doa kita aminkan. Jangan kita baca yang lain-lain ketika imam membaca zikir misalnya. Jangan kita baca Allah 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 atau haqqa, enggak, tapi cukup ketika imam doa saja kita aminkan. Demikian wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.